Audio Jungle. Seperti yang kita ketahui, persaingan di dunia bisnis semakin ketat. Untuk menentukan strategi perusahaan, maka dibutuhkan adanya sasaran perusahaan. Untuk mengetahui sejauh mana sasaran yang telah dicapai, maka dibutuhkan alat untuk mengukur kinerja, yaitu balance scorecard. Apa sih balance scorecard itu? Balance scorecard terdiri dari dua kata, yaitu balance dan scorecard. Balance yang berarti keseimbangan yang terjadi di antara empat perspektif, dan scorecard adalah kartu untuk mencatat skor performa organisasi. Dengan demikian, balance scorecard adalah alat untuk mengukur kinerja perusahaan secara keseluruhan dengan menggunakan empat perspektif, di antaranya: 1. Perspektif keuangan atau financial perspective, 2. Perspektif pelanggan atau customer perspective, 3. Perspektif proses bisnis internal atau internal business process, 4. Pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth perspective. Sekarang mari kita bahas satu persatu. So, let's go. Yang pertama yaitu perspektif keuangan atau financial perspective. Perspektif ini menuju pada cara pandang pemegang saham terhadap perusahaan. Apakah dapat menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan strategi yang dapat meningkatkan pendapatan. Di dalam perspektif keuangan, pendapatan laba, biaya produksi, pendapatan, arus kas, dan nilai aset akan mempengaruhi konsep balance scorecard. Perusahaan harus memastikan sistem keuangan tetap stabil agar strategi yang diterapkan dapat berhasil. Yang kedua yaitu perspektif pelanggan atau customer perspective. Perspektif pelanggan yaitu bagaimana pandangan pelanggan terhadap perusahaan. Kepuasan pelanggan menjadi ukuran dalam balance scorecard. Adanya pelayanan yang bagus tentu akan meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan, dan market share dan kekuatan branding juga menjadi faktor yang penting dalam perspektif pelanggan. Sekarang yang ketiga yaitu perspektif pertumbuhan pembelajaran atau learning and growth perspective. Karyawan menjadi elemen yang penting yang harus dijaga oleh perusahaan. Tanpa adanya karyawan, proses dalam perspektif ini akan mengalami negatif. Karyawan juga berfungsi sebagai pendukung perspektif keuangan. Ada 4 hal yang menjadi tolak ukur perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, yaitu 1. Kepuasan karyawan, 2. Keterampilan karyawan, 3. Kompetensi karyawan, dan 4. Pendidikan karyawan. Yang keempat yaitu perspektif proses internal atau internal proses perspective. Yang dimaksud dengan perspektif proses internal yaitu kemampuan dan keahlian yang dimiliki setiap karyawan akan menghasilkan proses bisnis internal yang bagus. Selain bertambahnya jumlah konsumen, omset dan keuntungan didapat perusahaan semakin bertambah. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam perspektif ini, yaitu 1. Persediaan, 2. Pesanan, 3. Alokasi sumber daya, 4. siklus waktu dan pengendalian waktu. Tahapan implementasi yang harus dilalui oleh perusahaan dalam penerapan balance scorecard. Yang pertama yaitu mempunyai visi dan misi, yang kedua adanya tujuan, yang keempat adanya peta strategi, yang kelima adanya sasaran strategi, yang keenam indikator kinerja utama, yang ketujuh program kinerja, yang kedelapan target, yang kesembilan realisasi, yang kesepuluh skor, dan yang terakhir rekomendasi kebijakan organisasi. Si karyawan. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan dalam hal promosi, pemberhentian, rotasi, dan lain-lain. Yang ketiga, mengidentifikasikan pengembangan dan kebutuhan tingkat karyawan. Yang keempat, menyediakan umpan balik bagi karyawan, dan yang terakhir menjadi dasar pemberian reward kepada karyawan. Setiap perspektif yang ada terdapat 4 komponen pendukung untuk menjalankan balance scorecard. Yang pertama, tujuan. Tujuan sangat penting dalam sebuah bisnis karena pesan yang dibuat tidak akan ada gunanya jika gagal mencapai tujuan. Yang kedua, ukuran atau indikator. Indikator dibutuhkan dalam komponen perspektif karena untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dibutuhkan adanya indikator. Yang ketiga yaitu target. Penentuan target sangat penting dalam perspektif pelanggan agar dapat